Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Senang sekali rasanya kembali dapat berjumpa dengan kalian dalam acara mata kuliah ICT Manajemen Pendidikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pertemuan kali ini kita yang masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan jaringan kembali dapat berjumpa guna melaksanakan aktivitas sehari-hari kita selaku akademisi. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Adapun topik pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana memaksimalkan fungsi dari aplikasi Google Form dalam membuat alat pengumpulan data. Langsung saja, mari kita simak sama-sama. Baik, yang pertama yang harus kita sediakan adalah instrumen pengumpulan data, kurang lebih seperti yang tampil di layar saat ini. Bagi kalian yang belum memiliki instrumen, Anda bisa mencoba membuatnya dengan menggunakan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 atau peraturan menteri lainnya yang di dalamnya ada lampiran dan menunjukkan indikator sebagaimana yang saya tampilkan ini. Ini adalah terkait dengan kompetensi kepala sekolah, baik dari dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Ini nanti bisa dijadikan sebagai pernyataan atau pertanyaan di dalam instrumen pengumpulan data. Begitu juga dengan Permen nomor 12 tentang pengawas sekolah, yang dimana di dalamnya ada lampiran menyangkut beberapa indikator kompetensi yang bisa kita jadikan sebagai pernyataan atau pertanyaan di dalam instrumen, atau menggunakan desain dari Permen PAN menyangkut evaluasi kinerja lembaga. Ini sudah ada beberapa pernyataan dan pertanyaan. Tinggal kemudian bagaimana instrumen yang sifatnya offline ini kita daringkan, kita buat dalam jaringan. Oke, baik, caranya bagaimana? Langsung saja, Anda pastikan di dalam Chrome Anda sudah login. Jika belum, maka login terlebih dahulu. Selanjutnya setelah login, Anda klik Google Apps, lalu kemudian klik Drive. Oke, ketika drive Anda sudah terbuka, maka selanjutnya adalah klik baru. Kemudian Anda short ke dalam Google Formulir, kemudian cukup mengarahkan tanpa mengklik di panah ini, lalu kemudian geser kursor ke arah kanan, lalu kemudian kita pilih dari template. Oke, baik, di dalam Google Formulir ini ada banyak model instrumen pengumpulan data yang bisa kita gunakan. Ada yang khusus untuk mengevaluasi sebuah kegiatan, khusus untuk memberikan penilaian, mengumpulkan informasi kontak dari responden, atau lainnya. Nah, untuk saat ini yang kita akan pilih adalah kuis kosong. Kita klik sampai terbuka jendela seperti saat ini. Oke, yang pertama adalah memberi penamaan pada kuesioner ini. Caranya bagaimana? Di pojok kiri atas ini kita blok atau langsung di delete. Ini adalah kuesioner pengumpulan data. Lalu kemudian di kuis kosong ini kita samakan dengan nama dokumennya. Kita tulis kuesioner pengumpulan data. Selanjutnya adalah deskripsi formulir. Deskripsi formulir adalah paragraf atau kalimat yang menjelaskan kuesioner ini dalam rangka apa, digunakan untuk apa, dan bisa juga dalam bentuk petunjuk sebagaimana yang ada dalam instrumen offline yang sudah ada. Pada bagian ini cukup kita memberi penjelasan singkat bahwasanya maksud kuesioner ini adalah dalam rangka memenuhi kegiatan akademik kami selaku mahasiswa.
Lalu kemudian bagian ini adalah untuk menambah pertanyaan, ini untuk mengimpor pertanyaan yang sudah ada baik dari Word maupun dari Excel. Ini adalah untuk menambah judul dan deskripsi sebagaimana ini. Sedangkan ini adalah untuk menambah gambar, ini untuk menambah link video dari YouTube, dan ini adalah untuk menambah bagian. Nah, setelah judul ini, kemudian yang kita tambahkan adalah judul dan deskripsi. Kita tulis ini adalah identitas responden. Lalu kemudian pada bagian ini deskripsinya kita tulis bahwasanya petunjuk lembar identitas responden ini bermaksud untuk menjaring data mengenai berbagai hal sekaitan dengan keadaan responden dan seterusnya. Sehingga dengan demikian pada pertanyaan pertama yang kita ingin kumpulkan adalah nama alias inisial dari responden itu, dan kita memilih jawaban singkat karena dia yang akan mengetik sendiri namanya. Kemudian kita wajibkan untuk mereka mengisi. Selanjutnya kita tambah bagian pertanyaan. Pada bagian ini yang kita minta adalah status pekerjaan, biasanya berhubungan dengan apakah dia PNS. Kemudian kita klik di bawah lagi ini, langsung saja non PNS, atau kemudian kita tambahkan lagi satu opsi, kita pilih lainnya. Jika responden kita bukan bagian dari PNS atau non PNS, maka dia akan memilih lainnya. Kemudian kita wajibkan. Selanjutnya kita tambah bagian lagi, yaitu masa kerja. Pada bagian ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita tidak lagi memberinya jawaban singkat, tapi biarkan dia memilih dari drop down yang kita akan sajikan. Misalnya 0 sampai 1 tahun, berikutnya adalah 1 sampai 5 tahun, kemudian ya kita beri tahun. Begitu juga dengan di atas. Di bawahnya adalah 5 sampai 10 tahun. Lalu kemudian 10 tahun ke atas, dan kita juga wajibkan. Oke, ini hanya sebatas contoh. Identitas lagi yang lain boleh Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah kita menambah bagian. Kita klik ini, tambahkan bagian, dan bagian ini adalah instrumen jawaban responden. Oke, untuk deskripsinya boleh kita menggunakan dari angket offline yang sudah ada seperti ini. Ini kemudian kita klik, tahan sampai di bagian bawah, kemudian tekan Ctrl C untuk mengkopinya, lalu kemudian kita paste di bagian bawah ini, tekan Ctrl V. Ya, ini adalah instrumen jawaban responden. Kita tambahkan petunjuk titik 2 melingkari angka 1 jika Anda sangat setuju, bla bla bla, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah kita memasukkan pernyataan atau pertanyaan dengan mengklik tambahkan. Lalu kemudian pertanyaannya kita ambil langsung dari angket offline yang sudah tersedia. Dalam hal ini saya mengambil contoh indikator yang ada dalam Permenpan mengenai evaluasi lembaga. Kita copy yang bagian pertama ini, kemudian tekan Ctrl C setelah Anda blok. Berikutnya kita paste dengan menekan Ctrl V. Oke. Pertanyaan mengenai yang pertama, untuk pilihan jawabannya kita langsung menggunakan angka 1 2 3 4 untuk responden pilih sebagaimana yang ada pada petunjuk. Untuk pilihan ganda kita ganti dengan skala linear 1 sampai 5, kita ganti menjadi 1 sampai 4 karena di petunjuk sebagaimana yang ada kita cukup menggunakan 1 sampai 4. Ketik wajib diisi. Berikutnya adalah karena pola menjawabnya sama, hanya memilih apakah 1 2 sampai 4, maka selanjutnya kita tinggal mengklik duplikasikan, dan pernyataan yang ada di bawah ini tinggal kita ganti dengan mengambil pernyataan berikutnya dari kuesioner offline. Ini dia nomor 2 nya. Kemudian Anda klik Ctrl C, kembali ke Google Form, Anda paste dengan mengklik Ctrl V. Berikutnya adalah duplikasi bagian. Pertanyaan berikutnya kita tinggal mengambil dari kuesioner offline
blok, kemudian Ctrl C, begitu seterusnya sampai semua pertanyaan yang ada dalam subdimensi kompleksitas ini yang berjumlah 18 ini kita pindah ke Google Form. Kita klik Ctrl C, kemudian langsung kita paste. Baik, anggaplah bahwasanya dari 18 pertanyaan yang ada itu sudah masuk di bagian 2 ini. Maka berikutnya adalah masuk kepada bagian yang lain. Kita tambahkan judul deskripsi. Kalau tadi adalah kompleksitas, ini adalah formalitas. Pada bagian ini kita tinggal menambah satu bagian, kurang lebih sama. Kita tinggal menambah bagian pertanyaan dengan pilihan skala Likert. Kita ganti dengan 4 opsi. Pertanyaannya kita ambil dari kuesioner angket, yakni subdimensi formalisasi. Kita copy pernyataannya, kemudian kita tekan Ctrl C, pada Google Form kita paste. Karena polanya sama, lanjut kita tinggal klik duplikasikan, dan seterusnya kita kembali lagi untuk mengambil pernyataan atau pertanyaan yang ada di nomor berikutnya di kuesioner offline. Anda klik, seterusnya seperti itu secara berulang, copy paste pada Google Form sehingga sampai semua beralih kepada Google Form. Klik wajib diisi. Oke, dan seterusnya. Jika sudah dianggap selesai, kuesioner ini sudah selesai Anda sajikan, maka cara untuk menyampaikan kuesioner ini ke peserta adalah dengan mengklik kirim, lalu kemudian tanda berbagi ini Anda klik, lalu kemudian perpendek URL, berikutnya adalah Anda salin, kemudian Anda paste pada WhatsApp web. Anda tambah tab di bagian atas, kemudian masukkan WhatsApp, lalu kemudian Anda paste untuk kemudian Anda bagikan di WhatsApp. Selanjutnya, untuk desain tampilan Anda boleh mengaktifkannya dengan mengklik sesuaikan tema, lalu kemudian warna boleh Anda ganti sesuai dengan selera, silahkan berkreasi. Lalu kemudian jika Anda ingin menambah gambar untuk tampilan bagian atas, silahkan klik pilih gambar. Lalu kemudian bagi Anda yang ingin mengunggah, pastikan ukurannya tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam pilihan tema yang sudah disediakan. Ini adalah kantor dan sekolah. Kita contohkan mengambil bagian ini, kemudian kita klik sisipkan. Oke, tampilan atasnya sudah ada. Untuk kemudian warnanya nanti bisa menyesuaikan. Adapun gaya penulisan, Anda klik gaya font, bisa Anda ganti formal, bisa Anda ganti lucu, atau yang lainnya. Intinya adalah mudah dibaca oleh responden. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga pembelajaran tutorial kali ini memberi manfaat bagi kalian semua dalam rangka mengumpulkan data secara online kepada responden yang tidak dapat kita jangkau di luar sana. Terima kasih telah menyimak, semoga ini banyak manfaatnya. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.